Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Jadi jawabannya adalah yang B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Nomor 2, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan itu adalah mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya, menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Jawabannya adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Karena kata kuncinya yang disoal adalah guru diminta untuk mengkoordinasi panitia. Nomor 3, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jawabannya adalah E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Alasannya, prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Soal nomor 4. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu.
B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena adanya petugasnya masing-masing, guru bimbingan dan konseling dan tatib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar turut langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Jawabannya adalah B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Alasannya karena guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah dan menjadi toladan. Nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas ini sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Jawabannya adalah B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Karena guru tidak sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajaran. 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Jawabannya adalah D. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nomor 7. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Jawabannya adalah B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Alasannya karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, jadi tidak bisa diputuskan sendiri
harus didiskusikan. Nomor 8, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftar lebih dulu daripada calon siswa lainnya. B. Menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawabannya adalah E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya, segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Jawabannya adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Alasannya, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara berkaitan harta warisan. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. A. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasihati. Jawabannya adalah B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Alasannya, serahkan ke pihak yang berwenang karena lembaga hukum lebih memahaminya. Selanjutnya, seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi. Bagaimana tanggapan guru tersebut terhadap permintaan kepala sekolah? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambahkan poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan
kepada kepala sekolah sebagai atasan, seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Jawabannya adalah A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Selanjutnya, ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. B. Mengajak berbicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Jawabannya adalah B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Alasannya, orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk kita didik. Selanjutnya, dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar. Tetapi, tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. D. Mengurus BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Jawabannya adalah A. Mengajak teman guru menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang beradab. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Alasannya, baik buruknya seorang itu dipengaruhi dari keluarga dan masyarakat.